Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Miftahul Jannah yang biasa dipanggil dengan sebutan Mita. Alhamdulillah, kita bisa mendengarkan podcast ini ya. Ya aku juga bikin podcast ini malam-malam ya, pukul 11 malam, 11 kurang 5 menit. Dan Masya Allah lebih enakan di malam hari gitu, karena kalau di siang hari, sore hari atau pagi hari kayaknya kurang enak aja sih gitu. Jadi kalau malam tuh kayaknya suasananya tuh tenang, sunyi, sepi ya. Buat teman-teman yang suka dengan sepi, yang suka tenang, itu seperti aku ya. Aku lebih suka suasana yang tenang, sunyi, dan sepi. Oke. Teman-teman pernah nggak teman-teman merasa bahwa ada yang kurang? Bahkan aku pun pernah merasakan ada yang kurang dari aku. Sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan kita, itu kita melakukan apapun, segala pekerjaan kita itu kadang terasa ya nggak biasanya gitu. Kadang kayak ada yang kekurangan gitu, entah apa, tapi pasti kayak ada yang kekurangan gitu. Dan kalau kita ngomongin kehidupan ini ya pasti sementara kan ya. Teman-teman udah tahu kan bahwa kehidupan ini ya sementara gitu. Tapi yang anehnya, kenapa kita udah merasakan bekerja, kita udah merasakan apa yang kita bisa lakukan, tetapi kebahagiaan tuh nggak ada gitu, nggak dapet. Kita bingung kebahagiaan kita itu apa gitu. Tapi kalau definisi orang lain, mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu punya uang banyak, atau ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu punya rumah mewah, punya mobil, punya harta berlimpah, dan sebagainya. Dan menurut aku itu bukan hanya kebahagiaan aja. Ya, menurut aku itu hal yang ya wajar gitu, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu yang paling hakiki adalah kebahagiaan dari hati kepada diri kita sendiri. Gak apa-apa kalau rumah kita gak mewah, gak apa-apa kalau kita gak punya mobil, gak apa-apa kalau kita gak punya jabatan, tapi kita punya kebahagiaan dalam hidup kita. Misalnya kita ibadahnya khusyuk, kemudian kita beraktivitas juga baik, gak ada gangguan. Itu yang namanya kebahagiaan. Bahkan di lingkup saudara, di lingkup keluarga, di lingkup masyarakat, kita bisa tersenyum, kita bisa memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah bentuk kebahagiaan kalau menurut aku gitu. Yang gak harus punya harta mewah, karena yang paling aku tekankan gini, banyak orang yang punya harta berlimpah, punya pangkatan, tapi nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya, nggak ada. Bahkan mereka merasa hidupnya hampa. Padahal kalau dari segi materi mereka punya segalanya, tapi mereka merasa hampa. Coba apa yang membuat mereka hampa? Nah, itulah yang namanya tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Allah itu nggak ngasih kebahagiaan dalam hidupnya gitu, sehingga percuma hartanya berlimpah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi nggak ada yang namanya kebahagiaan di dalam hatinya. Bahkan hidupnya terasa hampa, mereka selalu murung, padahal apa yang salah gitu. Nah, menurut aku kita nggak usah ya membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Misalnya kita nggak mewah nih rumahnya, kita nggak punya mobil, tapi ketika kita melihat orang lain yang
punya mobil, punya rumah, itu kita iri. Nauzubillah ya, iri, dengki, hasut, nauzubillah. Buang rasa itu, buang sifat itu. Yang penting kita punya kebahagiaan, yang gak apa-apa hidup kita sederhana. Hidup sederhana, sehatnya juga baik gitu, selalu sehat, terus kehidupan juga tercukupi. Itu yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Keluarga, kita memiliki keluarga yang baik, yang gak ada permasalahan sama sekali pun, itu yang namanya kebahagiaan hidup. Dan kita punya pasangan pun yang baik, itu adalah suatu kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Intinya seperti itu. Dan kita nggak boleh juga memandang orang lain sebelah mata. Kita merasa orang lain nggak ada apa-apanya, sedangkan kita misalnya dari segi apa ya, kita misalnya punya segalanya gitu, tapi orang lain nggak punya. Iya, kita nggak boleh memandang orang lain juga sebelah mata, karena manusia di hadapan Allah itu sama ya, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku sih misalnya kita buka HP kita, terus pasti kita lihat Instagram, terus WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Misalnya kalau kita selalu melihat akun orang lain, mereka itu kan biasanya upload foto sedang jalan-jalan, terus lagi makan pun upload foto. Nah, pasti kita merasa pengen seperti mereka gitu kan, dan ujung-ujungnya kita iri, dengki gitu, nggak boleh gitu. Dan jadi aku saranin ya, bahkan aku pribadi pun aku jarang banget lihat akun media sosial orang lain gitu. Lebih baik ya boleh ngelihat akun media sosial orang lain dengan catatan, misalnya mereka itu bisa membuat konten yang bermanfaat, misalnya konten dakwah atau tulisan-tulisan yang bermanfaat yang membangun motivasi, yaitu yang harus bisa kita ambil ya, ambil sisi kebaikannya. Kalau kita melihat orang lain sedang jalan-jalan, terus ya mamerin apapun itu barang-barang berharganya, itu kita pasti di hati kita akan merasa yang namanya kita pengen seperti mereka, tapi kita belum bisa. Nah, itu yang namanya perilaku yang gak baik juga gitu. Nah, kalau bisa kita follow akun-akun media sosial yang bermanfaat bagi kita ya, yang bermanfaat bagi kita aja, yang menurut kita ya, kalau akun itu bermanfaat ya udah di follow. Tapi kalau akun itu gak bermanfaat ya udah unfollow aja. Kita berhak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kehidupan kita di dunia nyata pun gak akan berdampak buruk juga. Biasanya kehidupan nyatanya nih suka berdampak buruk, diakibatkan di dalam kehidupan maya kita ya, di dalam kehidupan mayanya kita ini selalu membandingkan diri kita kepada orang lain, sehingga kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa, dan ya otomatis kehidupan kita di dunia nyata pun akan berdampak buruk juga. Jadi mungkin itu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat, semoga kita bisa berpikir positif ya, nggak boleh negatif lagi, positive thinking. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah mendengar podcast aku sejauh ini, dan sehat-sehat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.